Baik, terima kasih kami sampaikan kepada host kita, Ustazah Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, host kita Mukaromah Kakanda Pak Lina, serta Qori'ah yang baru saja menyampaikan ayat suci Al-Quran surat Toha. Alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini, ya hari Jumat, bertepatan dengan 5 Rajab 1444 Hijriah dan 27 Januari 2023, Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Ya, kenikmatan yang kalau kita hitung satu persatu nggak bakalan cukup waktunya. Ya, saking banyaknya kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Baik kenikmatan yang kita minta maupun kenikmatan yang tidak kita minta, Masya Allah, banyak sekali. Kewajiban kita bukan menghitung. Ya, kewajiban kita adalah bersyukur. Karena seorang hamba ketika mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur, Allah tambah sayang, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, para akhwati fillah, tadi di mukadimah ya, saya mengajak kita semua, karena ini sudah masuk ke bulan Rajab, ya, yang disebut salah satu bulan haram. Jadi jumlah bilangan bulan dalam tahun itu kan ada 12 bulan, ya. 4 diantaranya merupakan bulan haram. Yang 3 berurutan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, satu lagi bulan Muharram. Nah, yang terpisah sendiri yaitu bulan Rajab. Nah, di bulan haram ini kita dihimbau, ya, untuk tidak melakukan kezaliman khususnya kepada diri kita sendiri. Makanya banyak para ulama salaf mengajarkan kepada kita banyak-banyak melakukan amal soleh di bulan Rajab. Di antaranya tadi kita berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Harapannya apa? Harapannya kita dikasih umur yang panjang oleh Allah agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga banyak berdoa, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaina. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Ya, ini menunjukkan apa? Agar ketika kita nanti masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita itu udah sedikit lah. Jadi hati kita semakin suci, yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs. Baik, tak lupa salat dan salam ya kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar semuanya? Sehat? Nih, semuanya sehat ya kawan-kawan, Masya Allah. Para muslimah, para mujahidah solehah. Baik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya, yang saya ambil dari kitab Al-Mar'atu fil Qasasil Quran,
Insya Allah yang hari ini kita bahas adalah mengenai perempuan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pembahasan pada siang hari ini, ya, kita mulai dengan pendahuluan, lalu bagaimana Al-Quran mengisahkan, lalu saya bagi menjadi beberapa subtema, diantaranya Ibunda Nabi Musa alaihissalam, peti menuju istana, lalu istri Fir'aun, kakak perempuan yang cerdas, kembali ke pangkuan Ibunda, peran perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, lalu terakhir kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas, juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, juga termasuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu memang secara kitab suci menjadi kitab suci milik umat Islam, ya, kepada kita kaum muslim muslimah. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi sumber petunjuk bagi manusia secara umum. Nah, di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah, ya, diantaranya kisah para nabi dan rasul, dan juga ada beberapa kisah yang bukan merupakan nabi dan rasul. Nah, hari ini akan kita bahas adalah mengenai kisah perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita menilik dari beragam kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, Masya Allah, para khawatibillah, kisah Nabi Musa itu tersebar di berbagai macam surah. Ya, mulai dari bagaimana kehidupan beliau, kenabiannya, dakwanya, baik kepada Fir'aun maupun kepada Bani Israel. Dan secara spesifik yang akan kita bahas, Al-Quran juga menceritakan bagaimana perempuan-perempuan yang memiliki peran dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Seperti ibu kandungnya, ibu angkatnya yang kita kenal dengan Asia binti Muzahim, lalu saudari perempuannya, dan juga dua gadis yang berada di negeri Madian. Kalau kita melihat, ya, di sini saya menukil dari kitab karya Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Asy'aqawi, beliau menyebutkan, ya, bahwa dari beragam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa ini cukup unik. Selain tersebar di berbagai macam surat, di sana juga ada menceritakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau kita melihat khususnya nih bagaimana kisah Nabi Musa, bagaimana Bani Israel pada masa Nabi Musa, bagaimana kondisi mereka di bawah tekanan Raja Zalim yaitu Fir'aun, maka kita melihat bahwa keterangan di dalam Al-Quran ini surat diturunkan Makkiyah, ya, di mana pada itu kaum muslimin, ya, dan Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Mereka berada di bawah tekanan, ya, penindasan, ya, dari kufar Quraisy. Maka Rasulullah serta para kaum muslimin membutuhkan yang namanya semangat. Akhirnya Allah menurunkanlah ini kisah-kisah Nabi Musa dengan kaumnya, khususnya Bani Israel, agar menjadi ibrah, agar menjadi semacam penyemangat bagi Nabi Muhammad serta kaum muslimin. Ya. Baik, kita mulai di sini. Nah, siapa sih yang menjadi Raja Fir'aun yang berada pada masa Nabi Musa alaihissalam? Biasanya dikenal dengan namanya Ramses II. Jadi Fir'aun itu bisa dikatakan semacam gelar, lakob, ya, yang diberikan kepada raja yang menguasai Mesir. Nah, di sini Raja Ramses II, ya, pada catatan sejarah, ya, bisa dikatakan melakukan semacam pertempuran melawan orang Het, ya, yang dipimpin oleh Raja Muwatsli II di kota Kadesh. Disebut ini pertempuran Kadesh. Nah, di sini Anda melihat ada gambar, ya, orang naik kuda dengan panah. Ini disinyalir adalah Ramses II. Ketika dia memimpin Mesir, terjadi pertempuran Kadesh dan akhirnya menang. Dan ini terjadi sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Ramses II ini memimpin, ya, dia menggantikan ayahnya menjadi pemimpin raja di Mesir. Suatu ketika setelah dia menang, dia pernah bermimpi, mimpi bahwa kerajaannya itu dihancurkan. Dia serta orang-orang Kipti yang merupakan orang-orang Mesir asli, ya, itu pada hancur ibarat. Hanya saja Bani Israel tidak. Oke,
Lalu di mimpi yang lain dia mendapati bahwa kerajaannya nanti akan dihancurkan oleh seseorang dari Bani Israel. Akhirnya dia kumpulkanlah ini para takwil mimpi ya. Ini seperti yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika raja pada saat itu bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk dan ada 7 bulir gandum ya, tangkai gandum yang bagus, 7 lagi yang layu. Nah, jadi memang dari dulu itu banyak orang ya ketika mendapatkan mimpi merasa mimpi ini bukan sembarangan mimpi, bukan sebagai bunga tidur. Nah, ini juga dirasakan oleh Ramses II. Akhirnya dia tanya kepada ahli takwil mimpi, lalu dikatakan bahwa nanti akan datang seorang putra dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan dari Ramses II atau Firaun. Otomatis ada rasa kekhawatiran. Siapa saja sebenarnya ketika seseorang berhasil mendapatkan meraih sesuatu. Di situ ada rasa bangga, ada rasa bahagia. Tapi di satu sisi sedikit ada rasa khawatir. Khawatir apa yang dia gapai itu akan hilang, akan diambil orang lain. Nah, ini kita dirasakan oleh Ramses. Ramses II atau Firaun ketika dia mimpi seperti itu, bahkan dikabarkan oleh penakwil mimpi akan datang orang yang akan merebut dan menghancurkan kerajaannya, maka dia semakin khawatir. Lalu apa yang dia lakukan? Maka dia memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh bayi-bayi laki yang lahir dari Bani Israel. Oke, bisa dipahami ini kita mulai dari pendahuluannya seperti itu. Baik, kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim ya, di mana kita tadi di Mukadimah sudah menjelaskan ya banyak sekali surah-surah yang menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja khusus untuk kisah perempuan-perempuan yang berperan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan di 4 surah. Pertama surat Toha, yang kedua surat An-Nahl, yang ketiga surat Al-Qasas, dan yang keempat surat At-Tahrim. Oke, nah di sini kita mulai dari penjelasan Nabi Musa itu namanya siapa. Disebutkan di sini namanya Nabi Musa, yaitu Musa bin Imran bin Qahis bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Musa ini keturunan dari Nabi Ibrahim lewat anaknya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ya, kalau Nabi Muhammad kan ditarik ke atas keturunan dari Nabi Ibrahim ya melalui putranya yang bernama Ismail. Kalau Nabi Musa dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Musa punya saudara laki-laki bernama Harun yang nanti akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan punya saudari perempuan yang kalau nanti kita mengikuti kisahnya, dia mengikuti tabut ya, peti kayu yang dihanyutkan sang ibunda. Baik, di sini pengulangan kembali ya, bahwa ketika beliau lahir, di situ ada peraturan, ada instruksi ya dari Firaun bahwa bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel harus dibunuh. Baik, kita mulai dari kisah dalam surat Al-Qasas ya, di mana di situ disebutkan Allah memberikan kabar gembira kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Tentu kabar gembira ini untuk menenangkan beliau. Kenapa? Karena ketika beliau melahirkan sang putra, ya, anak laki yang pertama udah lahir Harun, yang anak yang berikutnya udah lahir juga yang perempuan. Itu belum ada kejadian perintah untuk dibunuh yang bayi laki-laki. Nah, ketika Nabi Musa dilahirkan, ada itu instruksi. Tentu sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu ya yang menyayangi bayi yang dilahirkannya itu ada rasa cemas, takut, sedih ya. Gimana ini anak saya? Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada sang ibunda untuk meletakkan bayi Nabi Musa di kotak peti kayu ya. Kenapa peti kayu? Karena nanti akan dihanyutkan di sungai Nil. Nah, pertanyaannya, kenapa dihanyutkan ke sungai Nil? Karena nanti sungai Nil, aliran yang dari rumahnya Nabi Musa kecil ini akan menuju ke istana Firaun. Baik, kita melihat di sini di surah Al-Qasas ya, disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ya.
Di dalam kitab Al-Manatu fi Qasasil Quran, Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi menjelaskan nih, di satu-satu ini dijelaskan maksud dari surah Al-Qasas ayat 7 ini. Disebutkan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya. Auhallahu ila ummi Musa alaihissalam bi ilham au bil manam au bi wasitati malak. Bahwa ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, baik ilham langsung ke sanubarinya atau melalui mimpi atau biwasatil malak. Tetapi sebagian besar menjelaskan bahwa beliau mendapatkan ini ilham, jadi langsung, ya, langsung dikasih petunjuk sama Allah. Sebagaimana Allah memberikan ilham kepada lebah-lebah untuk mencari bunga, sari bunga untuk dia minum untuk nanti jadi madu. Sebagaimana Allah memberikan ilham kepada berang-berang untuk mencari kayu untuk bisa membangun rumahnya di sungai. Ya, jadi dikasih ilham sama Allah. Ilhamnya apa di sini? Ya, karena dia rasa takut, maka ilham yang diberikan oleh Allah ini biar baik nggak ketahuan nangis oleh Fir'aun yang mungkin pada saat itu tentaranya sedang mencari siapa nih yang melahirkan anak, an ardi'ihi. Ya, ma amkanaki irda'ihi, untuk menyusui anaknya. Logikanya, seorang ibu ketika dia dalam kondisi tegang, maka dia ambil bayinya, dia dekap itu bayi, biar bayinya juga tenang. Karena biasanya ketika seorang ibu tidak tenang, bayi ikut tidak tenang. Nah, kebetulan ini baru dilahirkan beberapa hari, ya maka cara menenangkannya selain didekap jantung ketemu dengan jantung, adalah disusui. An ardi'ihi. Susuilah dia. Pertama disusui biar tenang, yang kedua Nabi Musa kan ketika menyusu kan otomatis mulutnya nggak ngomong ya, nggak nangis. Lalu yang kedua apa? Dia akan merasa kenyang. Baik ketika kenyang apa yang dirasakan? Dia akan ngantuk, dia akan tertidur dengan pulas. Bayangkan, Allah memberikan semacam solusi, bukan hanya menenangkan sang ibu, tapi juga menenangkan sang anak. Ya. Lalu di sini disebutkan apa? Fa'iza khifti alaihi min a'wani fir'aun, yakni fa'alkihi fil yami ay fil naim. Kalau kamu takut akan keselamatan anakmu, maka dari siapa nih? Dari Fir'aun dan juga tentaranya. Maka letakkanlah dia di sungai fil yami. Tapi tentu saja bukan berarti ditenggelamkan, bisa meninggal Nabi Musa. Tetapi diletakkan di tabut, ya tabutnya dibuat dari kayu, diletakkanlah itu Nabi Musa, lalu dihanyutkan di sungai ini. Ya. Lalu Allah bilang apa lagi kepada ibunda Nabi Musa? Wala takhafi wala tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Nah, di sini yang unik ya. Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi menjelaskan al-khawfu huwa ghamu yalhaqu sahibahu li amri mutawaqi wal huznu huwa ghamma yalhaqu sahibahu li amri waqi aw sayaqa. Yang namanya rasa takut itu dirasakan oleh seseorang ya akan sesuatu yang akan terjadi atau yang pernah terjadi. Ya, dia sudah melihat nih bagaimana tetangganya mungkin ya sebelum dia ada yang sudah dibunuh bayi-bayinya. Dia takut bahwa itu akan terjadi pada bayinya. Dan juga ada perasaan sedih. Perasaan sedih nanti dia berpisah dengan anaknya atau dia sedih kalau anaknya akan dibunuh juga oleh tentara Firaun. Ya, biasanya perasaan sedih dan takut dirasakan seseorang di dunia itu hal yang fitrah. Siapapun yang berada di dunia ini pasti merasakan yang namanya khauf, yang namanya huzn. Khauf ini didahulukan kenapa? Karena lebih kepada sesuatu yang belum akan terjadi. Ya, kita takut nanti kita tua gimana? Kita takut nanti kalau kita sakit gimana? Kita takut kalau ini begini. Rasa sedih juga demikian. Nah, biasanya kalau sedih yang saya pahami ya, mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Dr. Ahmad Asy-Syarqawi ya. Kalau saya memahami rasa sedih itu lebih kepada hal-hal yang telah lalu. Bukan hanya yang akan datang, tapi lebih kepada hal yang telah berlalu. Ya, misalnya sesuatu, kita kehilangan seseorang, ya, kita tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu ada rasa sedih. Ya, kalau takut sesuatu yang mustakbal, yang akan ke depan, kalau sedih setelah yang lalu. Nah, ini kita rasakan di dunia. Ya, rasa takut, rasa sedih. Kapan kita tidak merasakan takut dan sedih? Nanti kalau kita diizinkan oleh Allah memasuki surganya.
Ya, karena surga satu-satunya tempat yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Yang ada di surga adalah rasa bahagia, rasa bersyukur. Ya, kenapa? Karena di surga kita akan dikelilingi kenikmatan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini merupakan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini juga kita melihat bahwa Allah memberikan janji. Janji sekaligus kabar gembira kepada sang ibunda. Di mana dikatakan inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kenapa? Nih, kami akan kembalikan ini baik kepada kamu. Bahkan bukan hanya itu, nanti dia akan kami jadikan sebagai nabi minal mursalin, yaitu salah satu dari rasul. Bayangkan, ibu Nabi Musa yang punya keimanan kuat, ini Bani Israel ya, ibu Nabi Musa ya, beriman kepada Allah. Tentu ketika mendapatkan ilham seperti ini, dia semakin kuat. Dia memberikan rasa tawakal penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Dr. Ahmad Muhammad Syarqawi menjelaskan hadhil ayatul karimatu annaha syamilat ala katsiri min al-asalib al-balagha al-mutanawwi'ah falaqad fiha khabrani wa amrani wa nahyani wa basyaratani. Di sini satu ayat ini dari sisi balaghah Al-Qur'annya itu tinggi sekali. Kata Dr. Ahmad Muhammad Syarqawi. Di sana ada dua khabar, di sana ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua kabar gembira. Ya. Apa di sini? Wahai Nabi Musa, perintahnya diantaranya an ardi'ihi, ya, disuruh disusui. Kalau misalnya kamu takut, fa'alkihi, disuruh apa? Taruh tuh anaknya di Sungai Nil. Lalu ada juga larangannya apa? La takhafi wa la tahzani. Lalu ada juga basyaratani, kabar gembiranya apa? Inna radduhu ilaiki, yang pertama, yang kedua ja'iluhu minal mursalin. Nah, ini satu ayat aja semakin terkesima kita dengan ayat suci Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya, peti menuju istana. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi petinya itu dihanyutkan di Sungai Nil. Ya. Nah, ini di surah yang lain, di surah Toha, ya, tadi ya sempat dibaca, tapi pada ayat 99 sampai 101 ya, kalau ini di ayat 37 sampai 39. Di situ dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad mananna 'alaika maratan ukhra iz auhayna ila ummika ma yuha an iqzifihi fit tabuti faqzifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis-sahil ya'khudhuhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau Anda melihat ini kenapa ada penjelasan seperti ini, kita tarik beberapa ayat sebelumnya. Ternyata pada ayat sebelumnya, Nabi Musa kan berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu di situ ada permintaan selanjutnya. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Harun yang merupakan saudara laki-lakinya dijadikan pendamping Nabi Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun. Maka Allah kabulkan, dan Allah mengingatkan kembali, kami udah berikan nikmat yang lain juga loh kepada kamu. Sebelum ini, apa? Di antaranya Allah memberikan wahyu, di sini bukan wahyu untuk menjadi nabi ya, tapi ilham kepada ibu kamu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kepada ibu kamu ketika dia merasa takut akan keberadaan kamu, takut nanti kamu dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka kami perintahkan kepada dia untuk meletakkan kamu di dalam tabut, lalu dilempar, dialirkan di Sungai Nil, dan apa yang terjadi? Itu sungai mengalir sampai kepada tempat Fir'aun. Bayangkan, Allah lah yang bisa melakukan ini. Kalau manusia nggak mungkin, ketika ada rasa takut nggak mungkin seseorang itu dikirim di tempat musuh, nggak, pasti di tempat yang aman. Tetapi tidak, Allah justru mengirim Nabi Musa di tempat yang ditakuti oleh sang ibu, yaitu Fir'aun. Ya, kenapa? Karena Allah nanti punya skenario yang lain. Kalau pengen Nabi Musa punya ikatan juga dengan Fir'aun, yaitu Fir'aun menjadi ayah angkat. Karena itu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini.
aku limpahkan nih ya kepadamu kasih sayang dariku. Jadi siapa saja ketika melihat Nabi Musa itu ada rasa senang, ada rasa sayang. Nah ini yang dirasakan oleh Fir'aun ketika melihat Nabi Musa saat diperlihatkan oleh istrinya ya, ya dalam bentuk bayi ya Nabi Musa. Di situ ada rasa mahabbah yang Allah kirimkan kepada Fir'aun. Baik di sini ada penjelasan ya bagaimana bahwa ibu Nabi Musa sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia tahu bahwa aliran sungai ini akan menuju kepada kerajaan Firaun ya, tempat istana Firaun, tetapi dia sangat tawakal. Makanya dikatakan di sini wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh di dalam surat At-Talaq ayat 3. Ya, lihat bagaimana ibu Nabi Musa memiliki rasa tawakal. Nah, di sini yang uniknya, amma Fir'aun alladzi qatala fi talabi Musa alafi atfal fa innahu yurahibu Musa alaihi salam hubban jam'an. Yang uniknya ketika Fir'aun membunuh itu putra-putra Bani Israel yang lahir ya, sampai ribuan di sini, ribuan anak laki-laki yang dibunuh, ternyata dia menyambut Nabi Musa hubban jam'an dengan rasa bahagia. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang tadi saya katakan, innahu qadarullah. Itu adalah merupakan qadarullah, yaitu Allah yang mentakdirkan ini semua. Ya, bayangkan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini menjadi ibrah buat kita. Tidak ada sesuatu yang mustahil ketika Allah sudah menentukan. Ya, bayangkan Nabi Musa dikirim di tempat musuh, di mana musuh ini telah membunuh ribuan dari anak Bani Israel. Nah, di sini juga disebutkan innaha qudratullah ta'ala allati la tahudduha hududa wa la tuqayyidu quyud. La tahudduha hududun wa la tuqayyiduha quyud. Innaha ri'ayatullah wa inayatuhu bi Musa wa idaduhu lahu. Wa sadaqa subhanahu wa ta'ala walitusna'a ala ain. Tadi di atas ya, di ayat atas tadi di surat Toha ini disebutkan walitusna'a ala ain ya, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Jadi walaupun Nabi Musa berada di tempat Fir'aun, Allah tetap menjaga Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini penguatan kembali ya, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wahzanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Kemudian keluarga Fir'aun memungutnya ya, di sini keluarga Fir'aun yaitu Siti Asia ya, agar kelak dia akan menjadi musuh dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Kenapa? Karena nanti Fir'aun yang paling memusuhi Nabi Musa. Karena dia khawatir Bani Israel kalau mengikuti Nabi Musa nggak bisa diperbudak lagi. Hazanan, kesedihan kenapa? Ya, karena nanti kita akan membahas pada bagian kedua ya, bahwa nanti banyak sekali ya bala atau musibah yang Allah turunkan kepada orang Mesir ya, khususnya kepada orang Kipti. Dan di sini Allah tegaskan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Nah, kalau saya pahami di sini dua orang yang disebut ya, Qarun nggak disebut di sini karena Qarun kan merupakan dari Bani Israel. Ini Fir'aun dan Haman yang merupakan orang Kipti, dan keduanya serta para tentara mereka kanu khatiin. Ya, orang-orang yang salah karena menduakan Allah. Bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dan Haman dengan kepintarannya sebagai seorang arsitek ya, dia membangun itu yang namanya piramid ya. Ketika Fir'aun minta tolong bangun kepada aku bangunan yang bisa menjadikan aku menemui Tuhannya Nabi Musa. Baik, kita lanjutkan di sini istri Fir'aun. Nah, ketika sampai ini tabut kepada istri Fir'aun ya, maka dia senang ya. Kenapa? Karena dia belum punya anak ya, istri Fir'aun ini belum punya anak. Nah, untuk sosok istri Fir'aun yang kita kenal di sini Siti Asia binti Muzahim, Allah menyebutkan nih menjadikan permisalahan bagi kita ya. Di sini di surah At-Tahrim ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah kasih perumpamaan nih bagi kita orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang beriman. Apa itu? Lihat istrinya Fir'aun. Kenapa Allah menjadikan permisalan bagi lillazina amanu imrata Fir'aun? Buat orang yang beriman ini istri Fir'aun. Nah, di sini Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi menjelaskan, daraballahu bihal masalil mar'ati shalihah as-sabira as-samida as-sabita ala haqqi ragama fasadil bi'ati min hawliha wa ragama ma hawlaha min al-igra'at al-musawwimat fahiya zawjah li Fir'aun allazi ikhtara bi sa'atihi mulkihi wa quwwati jundihi. Ini Allah ngasih perumpamaan, ada sosok perempuan, dia soleha, dia sabar, dia punya sikap yang kuat, kokoh keimanannya, padahal itu lingkungannya rusak. Dikatakan rusak apa? Bayangkan dia tinggal di istana, di mana orang-orang di istana takut kepada Fir'aun. Orang-orang yang tinggal di istana menyembah Fir'aun, menuhankan Fir'aun. Tetapi tidak. Bahkan bukan hanya itu, dia istrinya Fir'aun. Yang mana Firaun ini memiliki kekuasaan yang begitu luas, ya, dia memiliki kekuatan tentara, ya, tetapi itu tidak membuat dia silau. Lam taghdar biqaumiha malak wa lam yusarrifha dzalika 'anil iman billah. Ya. Jadi Masya Allah, ya, ini memberikan contoh pada kita, ya, dimanapun kondisi kita, keimanan kita berusahalah untuk tetap kita jaga. Meskipun lingkungan sekitar kita itu terkontaminasi. Nah, ini yang gak sulit. Ya, sulit sekali. Kalau kita berada di lingkungan yang soleha, bi'anya bi'a soleha biasa. Gak terlalu tertantang. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang belum soleh, misalnya, lingkungan yang tidak baik, nah itu lebih tertantang. Ya. Mungkin kalau Anda di sini ya bekerja ya, misalnya lingkungannya banyak yang soleha lah ibaratnya. Apalagi di Indonesia, bebas untuk berekspresi sebagai seorang muslimah. Coba kawan-kawan kita, kaum muslimah yang berada di luar sana, ya, misalnya zaman dulu, ya, di negara tertentu itu ada peraturan nggak boleh mengenakan jilbab karena jilbab merupakan simbol agama, nggak boleh. Bayangkan, itu lebih tertantang lagi, lebih besar lagi itu apa yang dihadapi mereka. Nah, ini seperti hanya istri Fir'aun. Makanya dia dijadikan permisalan bagi kita agar kita mendapatkan qudwah nih. Oh nih, kalau kita mendapatkan permasalahan, oh Siti Asia ternyata lebih sulit lagi, tetapi dia mampu bersabar. Nah, kita ngambil ibrohnya di situ. Ya, baik. Di sini kita mendapatkan bahwa di dalam surat At-Tahrim, Siti Asia binti Muzahim nanti dikisahkan dia akan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, karena dia memang sebenarnya sudah beriman kepada Allah, tapi secara diam-diam dia menyembunyikan keimanannya itu, ya, karena kalau dia tampakkan tentu suaminya akan marah. Dan dia berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Para khotifillah, coba Anda lihat di sini. Ketika beliau berdoa, ya Tuhanku, bangunlah untukku, ya, di sisimu. Ini yang menarik sekali dari Al-Quran. Ketika saya baca penafsirannya, Masya Allah. Rabbibnili indaka. Didahulukan itu kata indaka baru baitan. Pertama, beliau minta sesuatu, tapi yang diutamakan di sisi Allah. Indaka baitan fil jannah. Rumah, bukan istana. Fil jannati, di surga. Kira-kira tempat di surga yang paling dekat dengan sisi Allah itu di mana? Tentu Jannah Firdaus. Karena paling dekat dengan arsy Allah. Nah, ini yang diminta oleh Siti Asia. Dia nggak minta tuh yang namanya istana, rumah yang besar, ya, rumah yang penuh dengan kemewahan, tidak. Dia minta apa? Baitan, rumah aja. Kalau rumah kan kita pahamnya apa? Sesuatu tempat tinggal yang sederhana, tapi dia memberikan kenyamanan. Ibaratnya kalau di dunia, yang namanya rumah tuh nggak kepanasan, nggak kehujanan, di dalamnya ada ketenangan. Maka dikatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan kasri jannati, istanaku surgaku, enggak.
Orang Arab menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi nggak mesti harus mewah, megah, enggak. Tetapi di situ ada ketenangan, ada kenyamanan, ada rasa aman, ada rasa kasih sayang. Nah ini yang diharapkan oleh Siti Asiyah binti Muzahib. Kenapa? Karena dia mendapatkan di dunia, meskipun tinggal di istana yang megah, di istana yang lengkap dengan apa saja yang dia mau, tetapi di situ ada kezoliman, ada kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh sang suami, ada kezoliman yang dilakukan oleh suami, begitu juga dengan para tentaranya. Makanya ketika dia mengatakan Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, beliau melanjutkan apa? Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Ya, jangan sampai karena dia mendapatkan siksaan, akhirnya dia melepaskan keimanan. Enggak. Ya, dia berharap tetap dikasih kekuatan. Ya. Ada yang mengatakan min amali Fir'aun, perbuatannya Fir'aun diantaranya yaitu sentuhan suami kepada sang istri. Makanya saya pernah membaca penjelasan beberapa mufasir bahwa Siti Asiyah ini benar-benar suci, ibaratnya nggak tersentuh oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun setiap kali ingin mendekatinya, rasa gemetar yang dirasakan Fir'aun. Ya, biasa kan laki-laki kalau melihat istrinya ya lagi datang libidonya, oh, dia pengen menyentuh istrinya. Tapi Fir'aun tidak bisa. Kenapa? Karena Allah jaga. Dan Siti Asiyah juga berdoa demikian. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi. Dan wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkanlah aku dari kaum zalim. Ya. Saya pernah membaca sebuah penafsiran bahwa nanti ketika Fir'aun menyiksa orang-orang yang mengimani Nabi Musa, khususnya para tukang sihir, orang-orang Kipti yang ngikutin Nabi Musa, karena kan nanti Bani Israel diselamatkan Nabi Musa keluar dari Mesir. Nah, di antaranya ini istrinya, di antaranya yang mendapatkan siksaan dari Fir'aun. Nah, ketika disiksa dengan siksaan yang saya tidak ingin menyebutkan di sini ya, dengan siksaan yang begitu keras sekali ya. Tetapi sebelum Allah percepat ya kematian Siti Asiyah, tapi sebelum itu Allah sudah memperlihatkan ya tempat tinggalnya nanti di surga. Makanya dia tersenyum ya ketika dia mendapatkan siksaan yang begitu keras dari suami dan tentara Fir'aun. Sebelum dia meninggal, Allah sudah kasih lihat nih tempat kamu nanti di surga seperti ini. Jadi kalau seorang Siti Asiyah dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi bni indaka baitan fil jannah, kita boleh juga nih berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkanlah, dirikanlah untukku rumah di surga, indahkah di sisi Allah. Ya. Ini doa bagus nih kalau kita baca juga nih ya, doanya dari Siti Asiyah. Kenapa? Karena daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Karena Allah ngasih contoh ini kepada orang-orang yang beriman tentang istri Fir'aun. Berarti kita nih sebagai para istri boleh nih kita baca doa ini, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, Tuhanku, bangunkanlah untuk aku rumah di sisimu nanti di surga. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Saat Fir'aun melihat istrinya membawa itu yang namanya Nabi Musa, Fir'aun bilang, ini siapa ini? Hah? Lihat dari tekstur warna kulitnya, ini Bani Israel, bukan orang Kipti. Awalnya Fir'aun ingin membunuhnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Asiyah? Dia mencegah dengan berkata, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walaka wala taqtulu. Ini anak jadi penyejuk hatiku dan jaga bagimu. Nah, kalau Anda melihat di sini pakai qurrah dari qurratu 'ain. Ini saya membaca penjelasan dari Dr. Ahmad Muhammad Asyarqawi ya. Qurrah ini kan bisa dikatakan air mata, penyejuk hati. Jadi mata itu ketika mengeluarkan air mata itu dua. Kadang air mata itu ada yang dingin, kadang air mata itu ada yang hangat, ya, agak sedikit hangat.
ketika kebahagiaan, ketika terharu, maka air mata yang menetes dari mata kita itu dingin. Ya, ibaratnya lebih dingin suhunya. Makanya di sini qurratu aini li walaka. Beda ketika orang sedang emosi, marah, sedih, maka air mata yang keluar itu lebih hangat. Ya, mungkin nanti bisa kita praktekkan. Ya, kalau kita lagi terharu, air mata kita yang keluar, iya, dia nggak terlalu hangat, jadi lebih dingin. Lalu asa yanfa'ana aw nattakhizahu waladan wa hum la yash'urun wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi akhirnya bisa luluh nih Fir'aun terhadap istrinya ya ketika dia mengatakan asa yanfa'ana aw nattakhizahu waladan. Biar ada manfaatnya nih anak ini insyaallah bisa bermanfaat lah buat kita. Dia akan bisa menghibur kita atau kalau bisa kita angkat menjadi anak. Nah, akhirnya Fir'aun luluh. Kenapa? Siti Asia, wanita yang dicintai Fir'aun, hanya saja dia tidak mendapatkan cinta seutuhnya dari sang istri. Kenapa? Karena istrinya tidak menyukai perbuatannya. Ya, baik, kita lanjutkan, kita percepat. Nah, tadi sudah ibu kandungnya. Yang kedua, istri Fir'aun yang akan menjadi anak ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada peran perempuan yang ketiga dalam kehidupan Nabi Musa, siapa? Yaitu kakaknya. Kakaknya ini merupakan anak perempuan yang cerdas. Kenapa? Karena ketika dia melihat sang ibu meletakkan bayi adiknya ya di kotak peti kayu ya, dia paham bahwa apa yang dilakukan ibunya ini untuk menyelamatkan sang adik. Makanya di sini dijelaskan ya di surah Al-Qasas ayat 11 sampai ayat 13, ibunya berkata kepada sang kakak, kepada anak perempuannya, wa qalat li ukhtihi qussihi. Kamu ikutin tuh. Ya, ikuti jejak ini tabut ya, petinya nih ikutin. Nah, jadi kakaknya ini mengikuti kemana arah tabut ini kemana gitu. Jadi kawan-kawan kalau Anda ke Mesir tuh khususnya kalau Anda ke daerah Giza ya jalan biasa jalan kampung itu Sungai Nil itu ada di pinggiran kita nyebutnya kali lah. Misalnya kalau Anda lagi ke Demak tuh di pinggir itu kan ada kali tuh ngalir. Di Sungai Nil kayak gitu. Ya, cuman di kanan kirinya banyak pohon papirus. Nah, ya, karena kalau adiknya yang ngikutin kan nggak kelihatan ya ibaratnya badannya lebih kecil terus orang melihatnya itu anak perempuan ngapain gitu. Beda kalau yang ngikutin ibunya. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Ya, agar dia bisa melihat dari kejauhan dan itu para tentara nggak sadar. Wa haramna alaihi al-maradi'ah min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Masya Allah. Ya. Ketika ibunya Nabi Musa merintahkan kepada sang kakak untuk ngikutin kemana ini arah tabut, ya, sampai akhirnya sampai di istanahnya Fir'aun, diangkat oleh para dayang, lalu dayang memberikan kepada istri Fir'aun, lalu dilihat ternyata ini anak bayi yang begitu mungil, ya, yang begitu mengemaskan. Nah, lama-kelamaan akhirnya kan Nabi Musa melek, dia lapar lama-lama kan. Nah, akhirnya Siti Asia kan nggak pernah ngelahirin. Nggak pernah melahirkan, dia mau ngasih susu gimana? Akhirnya disuruhlah orang-orang yang ada di sana untuk menyusui. Tetapi waharamna alaihil maradi. Allah cegahin dulu tuh Nabi Musa, nggak mau dari yang ini, nggak mau dari yang itu, nggak mau. Faqalat, nah dilihat nih oleh kakaknya, adiknya nangis, kehausan. Nah, dengan cerdasnya dia berani, ya tampil ngomong kepada itu dayang-dayang. Faqalat hal adullukum. Nah, ini kum. Berarti ngomongnya bukan hanya kepada istri Fir'aun, tetapi kepada orang banyak. Dayang-dayang yang ada di situ. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Cerdas sekali. Harusnya kan dia bilang, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu orang yang bisa menyusui ini bayi. Itu kan ya. Tetapi enggak. Dia mengatakan apa? Ala ahli baitin baiti yakfulunahu. Mau nggak aku tunjukkan kepada kamu keluarga yang bisa memelihara ini anak bayi. Jadi bukan hanya menyusui, tetapi mengurusnya, mengasuhnya.
wa hum lahu nasihun. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini orang lihat, oh baik kalau gitu, karena kan lihat ini bayi udah nangis, udah kehausan, udah kelaparan. Akhirnya benar janji Allah, ya, inna radduhu ilaik, dikembalikan ini Nabi Musa kepada ibunya. Ya, makanya dikatakan faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dikembalikan lagi Nabi Musa kepada sang ibu, ya, untuk membuktikan nih, nah, bahwa janji Allah itu benar. Allah nggak pernah mengingkari janji. Jadi para khotibillah, kalau Anda membaca Al-Quran, di situ banyak sekali janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, yakin bahwa janji itu akan diwujudkan oleh Allah dengan syarat kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya percepat. Ya, di sini akhirnya kembali ya Nabi Musa kepada sang ibundanya, ya, dan itu bukan hanya disusui saja, tetapi dirawat, diasuh. Jadi bahkan saya pernah membaca itu ibunya datang ke istana, ya. Jadi Nabi Musa hidup di istana, ibunya yang mengasuh. Jadi Nabi Musa punya dua ibu, ibu kandung dengan ibu angkatnya Siti Asia. Dua-duanya merupakan orang yang beriman kepada Allah, termasuk ada kakaknya. Di sini membuktikan apa? Allah memberikan penjagaan kepada seorang calon nabi besar yang merupakan nanti ulul azmi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dengan perempuan-perempuan yang soleh. Ya, bukannya laki-laki yang kuat, tidak, perempuan-perempuan yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Musa akan menjadi sosok nabi yang kuat, yang punya karakter tegas, tetapi dia juga perlu, ya, yang namanya kelembutan, ya. Ketika dia dididik di situ kan di istana Firaun, Firaun orangnya kan sadis bengis, ya. Tapi Allah kasih penjagaan perempuan-perempuan soleha agar Nabi Musa tetap memiliki rasa kasih sayang, rasa kepekaan sosial dan lain sebagainya. Ya, di sini dijelaskan ya, baik. Peran perempuan dalam kehidupan Nabi Musa. Saya membuat sini baru 3. Nanti pertemuan bagian kedua satu lagi ya, perempuan yang akan berperan dalam kehidupan Nabi Musa, yaitu 2 gadis di negeri Madian, ya, dan termasuk nanti salah satunya akan menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Baik, di sini ada ibundanya, ibu angkatnya, dan saudarinya. Tiga-tiganya ini sangat berperan, ya. Di sini saya sebutkan Allah menjadikan perempuan berperan penting dalam kehidupan seorang Nabi Musa dengan melalui konflik, ya, melalui konflik dengan seorang raja bengis Firaun. Ya, bayangkan yang Allah utus adalah perempuan. Jadi perempuan itu punya kelebihan, ya, dia bisa meluluhkan hati seseorang yang bengis seperti Firaun. Lalu di sini kita mendapatkan, ya, ketika Allah membuat skenario seperti ini, bahwa perempuan itu mendapatkan haknya dalam berpendapat dan memberikan solusi. Allah kan bisa aja Allah memberikan petunjuknya, ilham itu kepada bapaknya Nabi Musa, tapi tidak. Allah justru memilih ibunya untuk mendapatkan ilham, dan ibunya langsung eksekusi, langsung meletakkan bayinya di tabut, ya, lalu mengalirkannya ke sungai. Lalu yang diutusnya itu adik perempuannya, saudari perempuannya, kakak perempuannya, bukan si Harun. Bisa jadi Harun masih kecil, bisa jadi ya nanti Harun ikut kebunuh karena dia laki-laki kecil kan dari Bani Israel. Jadi yang Allah utus ini perempuan-perempuan ini, Masya Allah. Berarti di sini Allah kasih kelebihan di perempuan, oke lah, kalau secara fisik mungkin lebih ini ya, tidak sekuat laki-laki. Tapi dia memiliki sesuatu kekuatan yang tidak bisa dinilai secara kuantitas, yaitu hati yang penuh kasih sayang dan juga ketenangan. Ya, bayangkan, ketika ibunya galau kayak gitu, Allah kasih ilham, dia tenang. Ibu itu biasanya lebih tenang ketika sesuatu yang berkaitan dengan anaknya, dia berusaha harus bisa tenang. Dia susui anaknya sampai anaknya terlelap, lalu dia taruh di dalam tabut, lalu dialirkan di sungai. Ya. Lalu perempuan mampu berkonsentrasi secara umum dengan beragam hal. Lihat,
Bagaimana ibu Nabi Musa tetap konsentrasi. Ya, kalau dia ngikutin perasaannya nangis, anaknya ikut nangis. Ketahuan tangisan bayi, ya. Kita punya tetangga sebelah, 2 rumah di sebelah kita misalnya. Jangan di samping kita ada 2 rumah atau 3 rumah. Punya anak bayi malam-malam nangis kencang, pasti kedengeran. Ya. Tapi ini ibu Nabi Musa bisa tenang. Lalu kakaknya juga dengan tenang ngikutin itu tabut ke arah kemana. Dia lihat dari jauh, dia dengar adiknya nangis. Bayangkan kalau dia nggak tenang, itu adik saya kehausan, kasih ke ibu saya biar disusun, kan gitu. Enggak, dia mampu mengontrol emosinya. Ya, ini kakak perempuannya dilihat. Kapan saya harus bisa bertindak? Akhirnya dia maju, dia katakan, mau nggak kalian aku tunjukkan kepada ahli baitin, ya, kepada keluarga yang bisa mengasuhnya, bukan menyusui tetapi mengasuh. Nah, berarti di sini ada rasa ketenangan dan kecerdasan yang dimiliki oleh kakak perempuannya. Dia konsentrasi, fokus, dan juga kepada Siti Asia. Siti Asia tahu bahwa suaminya ini lagi mencari bayi yang lahir di Bani Israel, tetapi dia konsen fokus, ini anak, ya, bukan sembarangan anak. Kenapa Tuhan mengirimnya ke sini? Padahal dia Bani Israel. Dengan itu udah ada rasa keimanan, itu udah diarahkan oleh Allah. Ya, cerdas ini Siti Asia, nggak mungkin ini baik kok tiba-tiba Tuhan bawa ke sini. Udah tahu dia dari Bani Israel. Sama aja masukin anak ke sarang harimau, ke sarang singa. Ya, tapi Siti Asia melihat, oh ini pasti ada sesuatu ini. Apakah ini yang memang dikhawatirkan? Apakah memang ini yang nanti akan menghancurkan Fir'aun dan tentaranya? Ya. Dan dia dengan konsentrasi fokus, dia bilang kepada sang suami, qurrata ainin li walaka. Ini anak biar jadi penghibur, ya, mata hati baik buat saya maupun buat Anda. Ya. Baik. Dan di sini kita mendapatkan ibu menjadi sumber kecerdasan, kebiasaan dan karakter pada anak. Kalau Anda melihat sebuah penelitian bahwa masalah karakter, masalah kecerdasan anak itu dominan menurun dari sang ibu. Ya. Makanya ketika seorang anak dia maksimal memiliki waktu bersama ibunya, Masya Allah. Di situ Allah kasih kecerdasan. Makanya kita mendengar istilah bahasa pertama tuh bahasa ibu. Kenapa? Karena yang sering komunikasi kepada anak adalah ibu. Ya, baik. Di sini pertanyaannya, kenapa Fir'aun bisa luluh kepada Siti Asia? Ya, setelah saya cari-cari, saya baca-baca di buku psikologi keluarga, ternyata ketika seorang pasangan suami, ya, udah nikah nih, ya, khususnya kepada perempuan. Perempuan itu sebenarnya butuh 5 hal yang dia butuhkan dari sang suaminya. Pertama, kasih sayang. Kedua, komunikasi. Ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Keempat, dukungan keuangan. Yang kelima, komitmen keluarga. Kasih sayang. Ya, walaupun Firaun bengis, tapi Firaun terhadap Siti Asia sayang. Dia lemah lembut. Komunikasi. Kita melihat bagaimana Siti Asia bisa berbicara, ya, kepada Firaun. Ya, biasa kan orang takut, ya, walaupun itu suaminya, kalau dia raja takut, tapi enggak. Komunikasi terjalin antara Siti Asia dengan Firaun. Juga kejujuran dan keterbukaan. Siti Asia secara jujur dan terbuka bilang apa? Ini anak untuk menjadi permata hati kita. Unattakhizahu waladan asa yanfa'na unattakhizahu waladan. Mudah-mudahan anak bisa bermanfaat bagi kita, atau dia bisa kita angkat jadi anak. Berarti kan situ ada rasa terbuka. Apa yang dia rasakan diinginkan disampaikan kepada suami. Dan ini biasanya dilakukan oleh sang istri demikian. Lalu dukungan keuangan, kita melihat, ya, bagaimana kebutuhan hidup dari seorang Siti Asia terpenuhi. Tapi masalah komitmen keluarga belum. Komitmen keluarga ini apa? Yaitu adanya peran suami dalam mendidik istri dan mendidik anak-anaknya. Namanya pernikahan itu kan orang pengen punya anak, ya, tapi Fir'aun belum bisa ibaratnya. Kenapa? Karena setiap kali mendekati Siti Asia, dia nggak bisa. Jadi Siti Asia belum punya anak. Berarti di sini ada hal komitmen keluarga. Nah, Fir'aun, dia sebagai seorang laki-laki, dia nggak mau lah, ada rasa gengsi loh. Jangan sampai istrinya ngambek. Ya, karena kalau saya pahami, ya, dari buku psikologi keluarga saya baca, ada 5 hal dasar. Ini satu, komitmen keluarga belum bisa diberikan Fir'aun. Makanya ketika Siti Asia minta
agar ini bayi Nabi Musa jangan dibunuh, Firaun akhirnya luluh, ya, karena dia belum bisa memberikan komitmen keluarga kepada si Basir. Baik, kesimpulannya dari pembahasan pada siang hari ini, kisah Nabi Musa banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan khusus untuk kisah perempuan di 4 surah, ya, surat Toha, Al-Qasas, An-Nahl, At-Tahrim. Saya lebih fokus di surat Toha, Qasas, sama surat At-Tahrim. Ibunda Nabi Musa memiliki keyakinan yang kuat kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan contoh kepada kita. Kita ketika status kita adalah seorang ibu, yakin anak yang kita lahirkan, ya, mau berapapun mereka semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Jangan pernah takut akan masa depan anak kita. Kewajiban kita sekarang adalah mendidik mereka, ya, memberikan pendidikan yang layak, memberikan penghidupan yang layak, memberikan asuhan yang layak, ya. Jangan terlalu khawatir, ya. Kenapa? Serahkan kepada Allah, yakin tiap anak ada rezekinya. Allah sudah putuskan rezeki mereka ketika mereka berusia 4 bulan di dalam kandungan kita, ya. Yakin ketika anak kita berada di pondok pesantren, yakin Allah yang menjaga mereka. Kenapa? Mau di pesantren atau tidak di pesantren, ya, anak itu ketika sekolah di Jakarta, misalnya kita di Jakarta, anak kita sekolah di SMA, ya, SMA misalnya, kan tetap kita tidak menemani mereka ketika sekolah. Makanya sudah, serahkan kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya penjaga. Dan ini dilakukan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Lalu saudari Nabi Musa merupakan sosok gadis yang cerdas dan cermat. Nah, ini membuktikan apa? Seorang muslimah, dia harus mampu menjadi sosok yang cerdas dan cermat, bukan hanya ketika dia menjadi seorang ibu, tetapi itu mulai dipupuk ketika dia masih kecil. Ketika dia menjadi seorang gadis, remaja, dia sudah harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan dalam berkomunikasi, kecerdasan dalam bersikap. Ya, ini penting sekali. Lalu istri Fir'aun menjadi ibu angkat Nabi Musa alaihissalam dan berhasil membujuk Fir'aun untuk menerima Nabi Musa alaihissalam. Berarti di sini kita belajar dari sosok seorang istri, ya, bagaimana sebuah komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik itu sangat mampu, ya, meluluhkan hati pasangan sekeras apapun. Ya, jadi kalau kita punya pasangan agak keras, cara meluluhkannya dengan kata-kata yang lain, kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Ya, lihat saja batu diteteskan oleh sesuatu yang kita sebut itu tidak memiliki kekuatan, itu air setetes, tapi lama-lama dia akan menjadi cekung itu, Mbak. Dan terakhir di sini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para perempuan di sekitar Nabi Musa, yaitu ibunya, ibu kandung, ibu angkat, dan kakak perempuannya berperan penting dalam kehidupan. Bayangkan, ya, tanpa mereka, ya, kalau Allah tidak mengutus mereka, mungkin kisah Nabi Musa akan berbeda. Nah, pertanyaan besar, ya, yang bisa saya tanyakan kepada diri saya dan Anda semua, sudahkah kita berperan maksimal untuk keluarga? Itu pertanyaan. Sudahkah kita berperan maksimal untuk keluarga kita? Kalau sudah, pertahankan. Pertahankan. Kalau belum, ayo kita coba naiki tangga-tangga peran kebaikan kita kepada keluarga kita. Kenapa? Karena kita memiliki keturunan, memiliki keluarga itu kan merupakan aset, ya, bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Kak Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.